Dianggap tidak pantas oleh mertua dan diusir dari rumah karena penampilan sederhana. Seorang wanita ternyata menyimpan rahasia besar. Dia adalah bos besar pemilik perusahaan tempat suaminya bekerja. Saat mengetahui sang suami selingkuh dengan rekan kerja genit yang ternyata juga karyawannya, ia menyusun balas dendam elegan. Memecat keduanya di depan direksi, menghancurkan reputasi mereka, dan membuat pasangan selingkuh itu jatuh miskin. Kisah nyata penuh pengkhianatan, kekuatan, dan pembalasan ini menjadi pelajaran bahwa jangan pernah meremehkan orang yang setia dan tulus. Karena yang terlihat sederhana bisa saja memegang kuasa yang tak terbayangkan. Namaku Arini. Orang bilang penampilan adalah cermin diri. Aku tak sepenuhnya setuju. Bagiku, penampilan hanyalah selubung, kadang bisa menipu, kadang malah jadi penghalang untuk melihat kebenaran. Aku adalah contoh yang mungkin bagi sebagian orang dianggap tidak berusaha. Rambutku selalu kutata sederhana dalam ikatan ekor kuda. Wajahku jarang tersentuh kosmetik, kecuali sedikit pelembab dan lip balm agar tak pucat. Bajuku tidak mengikuti tren, lebih banyak model longgar dan warna netral yang nyaman kupakai berulang kali. Aku memang bisa saja mengenakan gaun rancangan desainer, menenteng tas seharga motor, atau mengendarai mobil sport. Uang bukan masalah. Warisan orang tuaku lebih dari cukup untuk membuatku hidup mewah sampai tua. Tapi aku memilih jalan berbeda. Aku tidak ingin setiap langkahku menjadi sorotan. Aku ingin menjalani hidup sederhana, membumi, dan bebas dari label wanita kaya yang pamer. Sayangnya, tidak semua orang mengerti pilihan itu, terutama keluargaku sekarang. Aku menikah dengan Bima 2 tahun lalu. Dia pria yang baik saat kami bertemu, penuh perhatian, dan selalu bilang mencintaiku apa adanya. Tapi seperti banyak hal dalam hidup, apa adanya kadang berubah makna ketika masuk ke dalam lingkaran keluarga besar. Keluarga Bima, bagaimana menjelaskannya? Mertua dan kakak iparku adalah tipe orang yang sangat peduli pada status sosial. Mereka memandang tinggi penampilan dan koneksi, bahkan terkadang mengukur harga diri seseorang dari merek pakaian yang dikenakan. Dari awal aku sudah merasakan tatapan menilai setiap kali datang ke rumah mereka. Tidak peduli aku membawa kue buatan sendiri atau membantu membereskan meja, mereka hanya melihatku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Arini, kamu gak mau coba pakai perhiasan sedikit? Biar gak kelihatan polos, ujar mertuaku suatu sore, sambil menatap tanganku yang hanya dihiasi cincin kawin. Aku tersenyum sopan. Saya nyaman begini, Bu. Tapi aku tahu dari nadanya, itu bukan sekadar saran. Itu kritik halus, atau mungkin tak terlalu halus, bahwa menantu perempuannya tidak memenuhi standar keluarga. Kakak iparku, Rina, lebih blak-blakan. Kamu itu cantik, Rin. Sayang sekali nggak dimaksimalkan. Orang nanti mikir keluarga kita nggak mampu. Padahal, ia sengaja menggantung kalimatnya sambil tersenyum sinis. Awalnya aku mencoba mengabaikan. Aku pikir, selama aku menjalankan peranku sebagai istri dengan baik, mereka akan melihat hatiku, bukan sepatuku. Tapi rupanya aku salah. Bima, Bima kini mulai berubah. Jika dulu ia selalu membelaku, sekarang dia hanya diam. Pernah sekali aku mengadu bahwa ucapannya Rina membuatku tak nyaman. Dia malah mengangkat bahu. Kamu terlalu sensitif. Mereka cuma bercanda, katanya, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Diamnya Bima membuat dingin yang aku rasakan dari mertua dan kakak ipar semakin menusuk. Setiap kali aku datang ke rumah besar keluarga itu, obrolan seperti berhenti sejenak. Mereka akan mengukurku dengan pandangan yang tak pernah ramah, lalu melanjutkan pembicaraan seolah aku tak ada di sana. Hingga suatu malam, puncaknya datang. Hari itu sebenarnya aku hanya berniat mengantarkan masakan untuk mertua yang baru pulang dari rumah sakit. Aku membawa sup ayam kampung dan bubur kacang hijau, masakan yang kupikir akan menenangkan perutnya. Begitu sampai, aku melihat mereka semua sudah berkumpul di ruang tamu. Mertua, Rina, dan Bima. Atmosfernya tegang, tapi aku tak menduga apa yang akan terjadi. Arini, duduklah, suara mertuaku datar, hampir tanpa intonasi. Aku menaruh bungkusan makanan di meja. Ini saya bawakan, Bu. Semoga. Tidak usah. Simpan saja untuk kamu, potongnya cepat. Aku tertegun. Maaf, Bu.
Saya tidak mengerti. Arini, kali ini Rina yang bicara, menyandarkan tubuhnya di sofa sambil menyilangkan kaki. Kami sudah membicarakan ini. Maaf saja, tapi kamu tidak pantas untuk keluarga ini. Penampilanmu, sikapmu, semuanya tidak selevel. Orang luar mulai membicarakan, dan itu memalukan bagi kami. Darahku berdesir. Tidak pantas? Maksud kalian? Mertua menatapku lurus. Kami rasa lebih baik kamu tidak tinggal di rumah ini lagi. Kami tidak mau nama keluarga kami jadi bahan omongan hanya karena kamu memilih hidup. Seperti itu. Aku menoleh pada Bima, mencari sedikit pembelaan. Tapi dia hanya duduk terpaku, menatap lantai. Tidak ada kata, tidak ada protes. Bahkan tatapan mata pun ia hindari. Di detik itu, rasa sakit yang mengendap selama ini pecah. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas dadaku. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi kata-kata tak keluar. Yang ada hanya senyum tipis yang kupaksakan, semacam pertahanan terakhir agar mereka tidak melihatku runtuh. Baik, suaraku lirih tapi jelas. Kalau itu yang kalian mau. Aku berdiri, mengambil tas kecilku, dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Di luar, udara malam menusuk kulitku. Jalanan lengang, hanya suara serangga dan deru kendaraan jauh di kejauhan. Aku menarik napas panjang. Di kepalaku, kata-kata mereka terus bergema. Tidak pantas. Lucu, pikirku. Mereka mengukur kepantasan dari kain yang menempel di tubuh, dari kilau logam di leher, dari harga sepatu yang menginjak tanah. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa di rekeningku, ada angka yang mungkin tak akan mereka sentuh seumur hidup. Tapi aku tak pernah menyesal memilih hidup sederhana. Jika itu membuatku diusir, maka biarlah. Ada harga yang lebih mahal daripada tas branded, harga diri. Dan malam itu, aku bersumpah tak akan membiarkan siapapun lagi meremehkan diriku hanya karena aku tidak berkilau di mata mereka. Aku meninggalkan rumah malam itu tanpa menoleh lagi. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu jalan yang temaram menerangi langkahku. Suara gemeretak sandal di aspal terasa nyaring di telinga, seperti mengetuk kesadaranku bahwa semuanya telah berubah. Tidak ada tangan yang menahan. Tidak ada suara yang memanggil namaku. Bahkan Bima, suamiku, laki-laki yang dulu bersumpah akan melindungi dan mencintaiku, selamanya, hanya duduk terpaku, membiarkanku keluar seakan aku ini orang asing. Rasa perihnya tak bisa diukur. Orang bilang, luka dari orang terdekat jauh lebih dalam daripada pukulan siapapun. Dan malam itu, aku baru benar-benar mengerti maksudnya. Aku memutuskan untuk tinggal sementara di apartemenku. Ya, apartemen yang selama ini tak pernah kusentuh. Itu salah satu properti yang kutinggalkan begitu saja. Karena aku lebih memilih tinggal bersama Bima di rumah yang katanya akan menjadi rumah keluarga kita. Malam pertama di apartemen itu aku tak bisa tidur. Pandanganku terpaku ke langit-langit, pikiranku berputar-putar, mengulang setiap momen yang membawaku sampai ke titik ini. Namun, semesta rupanya belum selesai memberiku kejutan. Beberapa hari setelahnya, aku mendapat pesan dari salah satu karyawan senior di perusahaanku, perusahaan yang tidak banyak orang tahu kalau aku pemiliknya. Aku jarang muncul di sana, lebih memilih menjadi pemilik pasif, menyerahkan urusan operasional pada tim manajemen yang terpercaya. Pesannya singkat. Bu, saya rasa Anda perlu tahu sesuatu tentang Pak Bima. Awalnya aku ragu untuk membacanya. Aku takut apapun yang akan kutemukan akan menambah perih yang masih segar ini. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku membuka lampiran yang dikirimnya. Foto-foto Bima dan seorang wanita. Mereka sedang makan malam di restoran hotel bintang 5. Berdua. Terlihat akrab. Terlalu akrab. Ada foto lain. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Bima, sementara dia menatapnya dengan senyum yang dulu pernah kuterima. Tanganku bergetar memegang ponsel. Rasanya darahku mendidih, tapi tubuhku membeku. Wanita itu, aku mengenalnya. Namanya Sarah. Rekan kerja Bima, perempuan yang terkenal genit di kantornya. Aku pernah melihatnya sekali di acara tahunan perusahaan Bima, ketika aku ikut sebagai istri. Ia tersenyum padaku waktu itu, senyum manis yang sekarang terasa seperti ejekan. Karyawan yang mengirimkan foto itu menambahkan pesan.
Dia bekerja di salah satu perusahaan grup besar. Katanya perusahaan itu milik orang penting yang kaya raya. Tapi saya tahu, bos besarnya sebenarnya Anda sendiri. Aku menutup mata. Nafasku berat. Ironis. Sarah bekerja di salah satu anak perusahaan dari holding yang aku miliki. Dia mungkin membanggakan dirinya bekerja untuk bos besar yang misterius, tanpa sadar bahwa bos besar itu adalah aku, wanita yang suaminya kini dia rebut. Aku ingin tertawa, ingin berteriak, ingin mendatangi mereka berdua dan mengatakan kebenaran di depan wajah mereka. Tapi aku tahu, langkah seperti itu hanya akan memuaskan emosi sesaat. Aku tidak mau terlihat seperti wanita yang kalah dan lemah. Jadi aku memilih diam. Diam, tapi bukan berarti menyerah. Aku mulai mengamati, mencatat, mengumpulkan potongan-potongan informasi. Tidak sulit bagiku untuk mendapatkan laporan keuangan perusahaan tempat Sarah bekerja. Tidak sulit juga untuk mengetahui proyek apa saja yang sedang ditangani Bima bersama timnya. Aku hanya perlu satu telepon kepada manajer kepercayaanku, dan semua pintu data terbuka. Setiap detail kecil kucatat dalam buku kulit hitam, buku yang hanya aku yang tahu keberadaannya. Nama-nama, tanggal pertemuan, lokasi, bahkan ekspresi mereka di foto-foto yang diam-diam kukumpulkan dari berbagai sumber. Sakit hatiku berubah menjadi sesuatu yang lain, tekad. Aku bukan tipe yang membalas dengan teriakan atau drama. Aku belajar dari ayahku, seorang pengusaha yang selalu berkata, jika ingin menang, pastikan langkahmu tak terduga. Biarkan mereka tersenyum dulu, lalu cabut karpet di bawah kakinya. Setiap malam, aku duduk di depan jendela apartemen, menatap gemerlap lampu kota, sambil merencanakan langkah berikutnya. Bima mungkin mengira aku hanya wanita sederhana yang tak mengerti dunia bisnis. Sarah mungkin merasa menang karena berhasil merebut perhatiannya. Tapi mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan terbesarku justru ada di balik kesederhanaan yang mereka remehkan. Dan aku berjanji, akan ada hari di mana mereka berdua sadar bahwa mengkhianati wanita yang mereka kira tidak berdaya adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Pagi itu, langit Jakarta berwarna biru pucat, tapi di kepalaku, ada badai yang sedang kutuntun untuk meledak pada waktu yang tepat. Sudah hampir sebulan sejak aku meninggalkan rumah Bima. Selama itu pula aku mengamati setiap gerak-geriknya dan Sarah, sang perebut hati yang bekerja di salah satu anak perusahaan milikku. Hari ini, waktunya langkah pertama. Aku berdiri di depan cermin apartemenku, menatap pantulan sosok yang nyaris tak kukenal sendiri. Rambut panjangku yang biasanya diikat sederhana kini ditata oleh hairstylist pribadi, menjadi gelombang lembut yang jatuh di bahu. Riasanku halus tapi tegas, membingkai mataku hingga terlihat tajam, bibir merah marun menegaskan keanggunan yang tidak perlu berteriak. Bajuku, gaun pensil berwarna hitam pekat, pas di badan tapi tetap elegan, dilapisi blazer krem dengan potongan tegas. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna nude membuat langkahku mantap. Perhiasan emas putih menghiasi telinga dan pergelangan tanganku. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk memantulkan cahaya setiap kali aku bergerak. Hari ini, aku tidak datang sebagai Arini yang sederhana. Hari ini, aku datang sebagai Arini Prameswari, pemilik resmi PT Prameswari Group, holding besar yang menaungi puluhan perusahaan, termasuk tempat Sarah bekerja. Mobil sedan hitamku berhenti tepat di depan lobi kantor pusat. Begitu aku keluar, langkah-langkah pegawai yang sedang berjalan melambat. Beberapa karyawan menghentikan obrolan, menatapku sambil berbisik-bisik. Mereka mengenal wajahku dari foto di ruang direksi, foto yang mungkin mereka kira hanya pajangan formal dari pemilik yang jarang muncul. Lift eksekutif membawaku langsung ke lantai 30, ruang pusat kendali perusahaan. Pintu lift terbuka, dan aku disambut oleh sekretaris umum yang matanya langsung membesar. Bu Arini, suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. Selamat pagi. Tolong siapkan ruang rapat besar. Undang semua direksi, dan aku berhenti sejenak, menatapnya lurus, minta Bima dan Sarah hadir juga. Ekspresi sekretaris itu berubah menjadi campuran terkejut dan bingung, tapi ia hanya mengangguk cepat. Baik, Bu. Langkahku bergema di lorong marmer. Semua kepala yang kutemui menoleh, sebagian bahkan berdiri dan memberi salam. Di antara tatapan itu,
Ada rasa heran, kagum, dan sedikit ketakutan. Ruang rapat besar di lantai ini biasanya digunakan untuk pertemuan tahunan pemegang saham. Meja kayu mahoni memanjang, kursi kulit hitam tersusun rapi, dan layar lebar di dinding siap menampilkan apa saja yang perlu dipresentasikan. Direksi mulai berdatangan, sebagian masih berbisik-bisik, jelas bertanya-tanya mengapa pemilik yang jarang muncul tiba-tiba datang. Lalu, pintu terbuka lagi. Bima masuk bersama Sarah. Mereka berdua tampak kebingungan, mungkin berpikir ini hanya rapat biasa. Bima mengenakan kemeja biru muda yang disetrika rapi, dasi abu-abu menempel di lehernya. Sarah, dengan rok ketat dan blus sutra, melangkah percaya diri sambil tersenyum manis. Senyum yang langsung memudar ketika matanya bertemu denganku. Arini? Bima tertegun, tatapannya menyapu dari ujung rambutku sampai sepatu. Dia belum pernah melihatku seperti ini. Aku berdiri di ujung meja, tangan bertumpu ringan di permukaan kayu. Silakan duduk, ucapku tenang. Mereka duduk, tapi gelisah. Sarah melirik Bima, mencari petunjuk, tapi Bima hanya menatapku seolah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aku membiarkan beberapa detik hening, memberi waktu bagi ketegangan untuk mengikat semua orang di ruangan ini. Lalu aku berkata, saya rasa sebagian dari Anda sudah tahu siapa saya. Tapi untuk yang belum tahu, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya adalah Arini Prameswari, pemilik resmi PT Prameswari Group. Beberapa direksi terperangah. Ada yang saling pandang, ada yang langsung merapikan duduknya. Mataku beralih pada Bima dan Sarah. Termasuk perusahaan tempat Anda bekerja, Sarah. Dan termasuk perusahaan yang memberi proyek besar pada tim Anda, Bima. Wajah Sarah pucat seketika. Bima menelan ludah, keringat mulai muncul di pelipisnya. Aku melanjutkan dengan suara tetap tenang tapi dingin, hari ini saya tidak datang hanya untuk perkenalan. Ada hal-hal yang perlu saya sampaikan langsung, di hadapan semua orang yang berwenang di sini. Saya ingin membicarakan profesionalisme, etika kerja, dan konsekuensi. Kudapati mata Sarah mulai berkedip-kedip cepat, sementara Bima memegang erat tangannya di atas meja. Aku tahu, ini baru permulaan. Keheningan di ruang rapat besar itu begitu pekat, hingga bunyi detik jam dinding terdengar seperti palu godam di kepalaku. Semua mata tertuju padaku, tapi tatapan yang paling kunikmati adalah dua pasang mata di hadapanku, Bima dan Sarah. Bima duduk kaku, wajahnya mulai memerah. Sarah, yang biasanya tersenyum percaya diri, kini memalingkan wajah, jemarinya meremas-remas rok di pangkuan. Mereka berusaha tegar, tapi aku bisa mencium aroma gugup yang kental di udara. Aku membuka map hitam di depanku. Kertas-kertas tebal dengan cap resmi tersusun rapi. Di bagian atas, ada foto-foto yang sudah lama menunggu untuk dikeluarkan ke cahaya. Beberapa minggu terakhir, aku memulai dengan suara yang tenang tapi cukup keras untuk memenuhi ruangan. Aku menerima laporan yang cukup mengejutkan. Laporan ini berisi bukti yang tidak hanya melibatkan urusan pribadi, tetapi juga menyinggung integritas perusahaan ini. Aku meletakkan foto pertama di tengah meja, foto Bima dan Sarah makan malam di restoran hotel bintang 5. Sorot lampu kristal di atas meja makan memantulkan ekspresi mesra yang tidak bisa disalahartikan. Beberapa direksi langsung saling pandang. Bisik-bisik mulai terdengar. Aku tidak berhenti di situ. Foto kedua, Sarah menyandarkan kepala di bahu Bima, sementara tangan mereka saling bertaut di atas meja. Foto ketiga, mereka memasuki hotel yang sama, selang 1 jam setelah makan malam itu. Sarah terbelalak. Ini tidak seperti yang terlihat. Suaranya gemetar. Aku menatapnya datar. Benarkah? Kalau begitu, mungkin Anda bisa menjelaskan juga bukti transfer dana perusahaan yang mengalir ke rekening pribadi Anda, Sarah. Aku mengangkat beberapa lembar dokumen ke udara. Selama 6 bulan terakhir, ada sejumlah transaksi tidak resmi yang melibatkan tim proyek yang dipimpin Bima. Uang itu entah bagaimana berakhir di rekening Anda. Ruang rapat mendadak hening lagi. Bisik-bisik hilang, berganti tatapan kaget dan jijik. Bima menunduk, suaranya nyaris berbisik. Rin, aku bisa jelaskan. Aku memotong cepat. Tidak perlu. Semua sudah jelas di sini. Tanganku menepuk map itu dengan pelan tapi tegas.
Sebagai pemilik perusahaan, saya berhak mengambil tindakan langsung terhadap siapapun yang merugikan integritas bisnis ini. Aku mengalihkan pandangan ke Direktur HR yang duduk di ujung meja. Mulai hari ini, Bima tidak lagi menjabat sebagai kepala proyek di perusahaan ini. Kontraknya diputus efektif seketika. Begitu juga dengan Sarah, status karyawan Anda resmi dicabut. Suara terkejut meledak di ruangan. Beberapa direksi bahkan memundurkan kursi mereka, seolah ingin memberi jarak dari dua orang yang baru saja dipermalukan. Bima menatapku, matanya penuh rasa tidak percaya. Kamu memecat suamimu sendiri? Aku menahan senyum. Tidak. Aku memecat seorang karyawan yang melanggar kode etik dan menyalahgunakan kepercayaan. Status suami hanyalah urusan pribadi, dan itu, aku menatapnya tajam, sudah kamu hancurkan sendiri. Sarah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tolong, jangan lakukan ini, aku. Sarah, potongku, saya tidak pernah mencampuri urusan pribadi karyawan. Tapi ketika urusan pribadi itu mencoreng nama baik perusahaan, saya tidak punya pilihan. Dan percayalah, Anda masih beruntung saya tidak membawa kasus ini ke jalur hukum. Tatapan dari semua orang menusuk mereka berdua. Di ruangan itu, rasa malu mungkin lebih tajam daripada pedang. Tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka. Ternyata salah satu sepupu Bima, yang juga bekerja di salah satu anak perusahaan, datang terlambat. Begitu melihat pemandangan ini dan mendengar potongan percakapan, dia langsung terdiam. Dalam hitungan menit, aku tahu kabar ini akan menyebar ke keluarga besar Bima. Aku berdiri, menutup map hitam dengan suara tegas. Rapat selesai. Silakan semua kembali bekerja. Kecuali dua orang ini, saya ingin keamanan mengantar mereka keluar dari gedung. Direktur HR memberi isyarat kedua petugas keamanan yang segera mendekat. Bima berdiri, wajahnya merah padam. Kamu akan menyesal, Arini, katanya dengan nada setengah marah, setengah memohon. Aku berjalan mendekatinya, berdiri cukup dekat untuk dia dengar bisikanku. Tidak, Bima. Justru aku baru saja mengembalikan harga diriku. Kalau ada yang menyesal, itu kamu. Petugas mengiringi mereka keluar, meninggalkan jejak keheningan yang syarat rasa puas di hatiku. Di luar, aku tahu berita ini akan jadi ledakan. Telepon-telepon akan berdering, gosip akan berputar, dan nama mereka berdua akan jadi bahan obrolan di meja makan keluarga besar. Mereka akan diceritakan sebagai contoh, bukan karena kisah cinta, tapi karena kisah kejatuhan. Aku melangkah keluar dari ruang rapat dengan langkah mantap. Setiap hentakan hak tinggiku terdengar seperti tanda titik pada babak pertama dari balas dendamku. Dan entah kenapa, udara di luar terasa lebih segar dari sebelumnya. Hari ini aku tidak hanya membuktikan siapa aku. Aku juga mengajarkan bahwa kesederhanaan bukan kelemahan. Ia hanya menyembunyikan kekuatan yang menunggu saat tepat untuk muncul. Dan ini baru permulaan. Berita pemecatan Bima dan Sarah menyebar jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Dalam hitungan hari, bukan hanya keluarga besar Bima yang tahu, tapi juga rekan-rekan bisnisnya, bahkan lingkungan tempat tinggal mereka dulu. Namaku disebut-sebut, tapi bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang berdiri tegak mempertahankan harga dirinya. Aku tidak pernah sengaja mendorong gosip itu, tapi aku juga tidak menghentikannya. Biarkan saja kebenaran bekerja dengan caranya sendiri. Bima, yang selama ini terbiasa hidup dengan fasilitas dari perusahaan, mendadak kehilangan semua itu. Apartemen yang ia tempati harus dikosongkan karena kontrak sewa dibayar oleh perusahaan. Mobil dinas yang ia banggakan juga ditarik. Tabungannya ternyata tipis. Rupanya gaya hidup mewahnya selama ini dibiayai dari bonus proyek dan, aku duga, sebagian dana yang mengalir lewat Sarah. Sarah pun nasibnya tidak lebih baik. Setelah dipecat, ia mencoba melamar ke beberapa tempat. Tapi dunia ini sempit, apalagi di lingkaran bisnis yang rapi seperti milikku. Reputasinya hancur. Tidak ada perusahaan besar yang mau menerima karyawan dengan catatan pemecatan karena pelanggaran etika dan penyalahgunaan dana. Mereka pindah ke kontrakan sederhana di pinggiran kota. Aku pernah menerima laporan singkat dari salah satu staf yang kebetulan tinggal di daerah itu. Bima terlihat bekerja serabutan, sementara Sarah membuka jasa rias kecil-kecilan dari rumah, pelanggan pun jarang datang. Aku tidak pernah mencampuri hidup mereka lagi.
Balas dendamku sudah tuntas sejak hari aku memecat mereka di ruang rapat. Sisanya, biarlah mereka berurusan dengan pilihan yang mereka buat sendiri. Sementara itu, hidupku perlahan kembali tenang, bahkan lebih damai daripada sebelum badai itu datang. Aku kembali aktif mengunjungi kantor pusat seminggu sekali, menyapa direksi, dan memberi arahan strategis. Bukan untuk memamerkan kekuasaan, tapi untuk mengingatkan semua orang bahwa aku ada, dan aku peduli pada bisnis yang kami bangun. Aku juga mulai mengelilingi diriku dengan orang-orang yang tulus. Beberapa sahabat lama yang dulu mungkin agak menjauh karena aku terlalu sibuk, kini kembali mengisi hariku. Kami bertemu di kafe, membicarakan rencana-rencana baru, kadang sekadar tertawa mengingat masa lalu. Di lingkungan kerja, aku memilih mempercayakan posisi penting pada mereka yang bukan hanya kompeten, tapi juga memiliki integritas. Aku percaya, perusahaan yang besar bukan hanya dibangun dari modal, tapi dari karakter orang-orang di dalamnya. Setiap pagi, aku bangun tanpa rasa cemas, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Tidak ada lagi tatapan meremehkan dari mertua atau sindiran tajam kakak ipar. Rumahku kini dipenuhi bunga segar, aroma kopi, dan suara tawa dari mereka yang datang bukan karena uangku, tapi karena mereka benar-benar peduli. Suatu sore, aku duduk di balkon apartemen, memandangi matahari yang mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Angin sore membawa aroma hujan yang jauh, dan entah mengapa, hatiku terasa sangat ringan. Di meja kecil di sebelahku, ada secangkir teh melati hangat dan sebuah buku catatan. Bukan buku hitam berisi rencana balas dendam, tapi buku baru berisi ide-ide bisnis, catatan perjalanan, dan kutipan motivasi. Aku teringat pada satu kalimat yang dulu sering diucapkan ayahku. Jangan pernah menilai orang hanya dari luarnya. Dan jangan pernah melepaskan orang yang setia padamu. Bima gagal memahami dua hal itu. Ia menilainya hanya dari baju sederhana yang kupakai, dan ia menyia-nyiakan kesetiaan yang kutawarkan. Akibatnya, ia kehilangan lebih dari sekadar pekerjaannya. Ia kehilangan kesempatan untuk menjalani hidup yang bisa saja indah jika ia memilih setia. Kini aku tahu, kebahagiaan terbaik bukanlah melihat orang yang menyakitimu menderita. Kebahagiaan terbaik adalah ketika kamu berhasil menghargai dirimu sendiri, berdiri tegak tanpa perlu mengemis pengakuan siapapun. Aku menutup mata, menghirup aroma teh, dan membiarkan senyum kecil muncul di bibirku. Aku tidak lagi marah. Aku tidak lagi ingin membalas. Balas dendamku sudah selesai sejak lama. Yang tersisa hanyalah kebebasan. Dan dalam kebebasan itu, aku menemukan versi terbaik dari diriku, versi yang tidak lagi takut diremehkan, versi yang tahu betul bahwa nilai seorang manusia tidak pernah diukur dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang ia lakukan saat dunia mencoba menjatuhkannya. Aku memandang matahari yang perlahan tenggelam. Warnanya keemasan, memantul di kaca jendela gedung-gedung. Indah, hangat, mengingatkanku bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali. Hari ini, aku memilih untuk hidup, bukan untuk mengingat masa lalu. Dan itu adalah pembalasan tuntas yang paling elegan. 5 tahun telah berlalu sejak hari itu. Perusahaanku berkembang pesat, menembus pasar internasional. Namaku kini dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai sosok yang memimpin dengan hati. Aku telah membangun jaringan kerja yang kokoh, dikelilingi orang-orang yang benar-benar tulus dan setia. Dari kejauhan, kabar tentang Bima dan Sarah kadang masih sampai padaku. Mereka berpindah-pindah tempat tinggal, berganti pekerjaan, dan hidup pas-pasan. Aku tidak pernah lagi ikut campur. Rasa marahku sudah lama padam, yang tersisa hanyalah pelajaran berharga dari masa lalu. Kadang, aku teringat pada hari ketika aku keluar dari rumah itu dengan tangan kosong. Saat itu aku merasa hancur. Tapi kini, aku menyadari bahwa kehancuran itu justru menjadi pondasi yang membangun kembali diriku yang lebih kuat. Kebahagiaan terbaik bukan datang dari melihat orang lain menderita, tetapi dari menyadari bahwa kita mampu berdiri, melangkah, dan menjalani hidup sepenuhnya tanpa bergantung pada siapapun. Dan untuk setiap orang yang pernah diremehkan karena penampilan atau sikap sederhana, ingatlah, tidak ada yang lebih berharga daripada menghargai diri sendiri. Karena ketika kita tahu nilai kita, dunia tidak bisa lagi menawar. Aku menatap cakrawala sore itu, tersenyum pada langit. Perjalanan ini telah selesai, dan aku benar-benar bebas.